Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahaya lisan dalam Iyamuluddin. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bersabda, belum dinamakan lurus keimanan seseorang itu sehingga lurus pula hatinya, dan belum juga dinamakan lurus hatinya itu sehingga luruslah lisannya, dan tidak akan dapat masuk surga seseorang tetangganya itu belum dapat merasakan aman dari kejahatan-kejahatannya. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah kita ini juga akan diambil tindakan karena apa yang kita ucapkan itu, ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hai Ibnu Jabal, tidakkah manusia-manusia itu akan ditelungkupkan dengan hidungnya terlebih dahulu di neraka, melainkan karena apa yang dituai dilakukan oleh lidah-lidahnya. Diriwayatkan oleh Hakim. Ibnu Mas'ud berkata, hai lidah, katakanlah yang baik, engkau pasti memperoleh kemanfaatan. Diamlah dari berkata yang buruk, engkau pasti selamat sebelum engkau menyesal. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menahan lisannya dari kata-kata yang tidak baik, maka Allah menutup celahnya. Dan barang siapa yang mengekang kemarahannya, maka Allah melindunginya dari siksaannya. Dan barang siapa yang menyatakan keuzurannya kepada Allah, maka Allah menerima pernyataan uzurnya itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau berdiam saja kalau tidak dapat berkata yang baik. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, simpanlah lisanmu kecuali untuk berkata yang baik, sebab dengan demikian itu engkau dapat mengalahkan godaan syaitan. Diriwayatkan oleh Tabrani. Ada sekitar 20 macam lisan yang buruk. Yang pertama, berkata yang tidak berguna. Harta seseorang itu ialah waktunya, maka jika waktunya rusak, maka hartanya rusak pula, dan tidak bisa menyiapkan hari akhirnya yang lebih baik. Kemudian Rasulullah bersabda, setengah daripada tanda-tanda kebaikan Islamnya seseorang ialah jikalau ia meninggalkan apa-apa yang tidak diperlukan oleh dirinya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam berkata. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 114, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah. Yang mereka anggap sebagai kelebihan dalam berkata-kata itu ialah segala macam pembicaraan yang selain mengenai kitabullah, selain pembicaraan mengenai Al-Quran, selain sunnah Rasulullah SAW, juga perkataan yang tidak bertujuan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Ibnu Umar berkata, yang lebih penting untuk dibersihkan oleh seorang itu ialah lisannya. Ketiga, bercakap-cakap dalam kebatilan. Bercakap-cakap dalam kebatilan yaitu mempercakapkan berbagai kemaksiatan seperti hal ihwal wanita, kecabulan, duduk-duduk di tempat peminuman arak atau minuman keras, tempat-tempat kefasikan, kecongkakan orang-orang yang durhaka dan curang, serta pertemuan-pertemuan yang mereka tercela dan tingkah laku yang tercela. Mereka sangat dibenci oleh agama dan masyarakat. Semua itu sama sekali tidak dibolehkan dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, sebesar-besar kesalahan seseorang pada hari kiamat ialah yang terbanyak omong kosongnya dalam hal kebatilan. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Surah Al-Mudaththir 45, kita semua ini suka bercakap kosong bersama dengan orang-orang yang bercakap kosong pula, maka sampai masuk neraka sakar. Nauzubillah min dzalik. Dalam surah An-Nisa 140 juga Allah menjelaskan, maka janganlah kamu semua duduk bersama mereka itu, kecuali jikalau mereka itu masuk untuk membicarakan hal yang lain. Apabila kamu semua berbuat demikian, maka kamu pun serupa pula dengan mereka itu.
Dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, sesungguhnya seseorang itu niscaya bercakap-cakap dengan kalimat yang baik, yang termasuk dalam hal-hal yang diridhai oleh Allah, sedangkan ia tidak mengira bahwa apa yang dikatakannya sampai ke suatu tingkat sesuai dengan pahalanya. Kemudian dengan ucapannya tadi ia dicatat untuk memperoleh keridhaan Allah sampai hari kiamat. Dan sesungguhnya seseorang itu niscaya bercakap-cakap dengan kalimat yang buruk, yang termasuk dalam hal yang dimurkai oleh Allah, sedangkan ia tidak menyangka bahwa apa yang dikatakannya tadi sampai ke sesuatu tingkat sesuai dengan siksaannya. Kemudian dengan ucapannya itu ia dicatat untuk memperoleh kemurkaan oleh Allah sampai hari kiamat. Yang keempat, berbantah-bantahan lidah. Rasulullah bersabda, janganlah engkau mengucapkan bantahan kepada saudaramu, jangan pula mengajaknya bersendau gurau, dan jangan pula engkau berjanji memenuhi sesuatu perjanjian, kemudian engkau menyalahinya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, tidaklah sesuatu kaum itu menjadi sesat setelah diberi petunjuk oleh Allah, melainkan sebab mereka itu suka berbantah-bantahan. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, tidaklah seseorang hamba itu mendapatkan kesempurnaan hakikat keimanan sehingga suka meninggalkan perbantah-bantahan sekalipun ia merasa dalam pihak yang benar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Sifat seseorang suka berbantah-bantahan yaitu diawali dari sifat yang buruk, yaitu watak congkak dan takabur, yang hanya ingin memperlihatkan bahwa dirinya lebih utama dan lebih dipentingkan dari orang lain. Kelima, permusuhan. Permusuhan itu adalah sifat sangat tercela dalam Islam. Akibat dari sifat permusuhan yaitu mengakibatkan sering berbantah-bantahan, beradu argumen, sehingga sampai memutus tali silaturahmi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan, orang yang paling dibenci oleh Allah ialah orang yang terkeras dan amat sangat bermusuhan. Diriwayatkan oleh hadis Bukhari. Al-Quran kita dianjurkan untuk menjauhi permusuhan dan tidak berbantah-bantahan. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 83, berkatalah kepada seluruh manusia itu dengan baik-baik. Dalam surah An-Nisa 86, apabila kamu semua diberi penghormatan salam, maka balaslah penghormatan salamnya dengan yang lebih baik atau dengan yang serupa, itu saja. Yang lain, Rasul menjelaskan, perkataan yang baik itu adalah sebagai sedekah. Al-kalimatu thayyibatu shadaqah. Diriwayatkan oleh Muslim. Yang keenam, membuat-buat keindahan kata. Yang ketujuh, berkata kotor, memaki-maki serta ucapan yang rendah. Hadis Rasulullah menjelaskan, jauhilah kamu semua akan kata kotor, sebab Allah Ta'ala tidak suka kepada kata kotor atau yang menyebabkan timbulnya kata kotor dari orang lain. Diriwayatkan oleh Nasai. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, janganlah kamu semua memaki-maki mereka itu, yakni orang-orang yang musyrikin yang terbunuh dalam peperangan Badar, sebab tidak ada sesuatu apapun yang membekasi orang-orang yang mati itu dengan apa-apa yang kamu semua ucapkan. Malahan hanya menyakiti orang-orang yang masih hidup saja, seperti keluarga mereka dan yang lain. Ingatlah bahwa kata-kata yang rendah itu adalah sesuatu kehinaan bagi yang mengucapkannya. Diriwayatkan oleh Abi Dunya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak suka kepada orang yang berkata kotor, katanya, yang menyebabkan timbulnya kata-kata yang kotor dari orang lain, juga yang suka bersuara keras, berteriak-teriak di pasar-pasar. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, hendaklah engkau tetap bertakwa kepada Allah. Jikalau ada seorang yang mencelamu dengan sesuatu hal yang ia ketahui ada di dalam dirimu, maka janganlah engkau membalas mencelanya dengan sesuatu hal yang engkau mengetahui yang ada di dalam dirinya. Dengan demikian maka dosanya adalah di atas orang itu,
sedang pahalanya adalah untukmu. Jangan pula sesekali engkau memaki-maki seseorang. Hadis Tabrani. Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya, memaki-maki seseorang mukmin itu adalah perbuatan kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekafiran. Hadis Bukhari, Muslim. Dalam hadis yang lain, dilaknatilah orang yang memaki-maki kedua orang tuanya. Diriwayatkan oleh Ahmad. 8. Melaknat. Dilarang seorang muslim melaknat orang lain. Dalam hadis Rasulullah menjelaskan, orang mukmin itu bukanlah seorang yang tukang melaknat. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah menjelaskan, janganlah memaki-maki orang yang telah mati, karena akan menyakiti orang-orang yang masih hidup. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah menganjurkan kepada kita dalam hadisnya, sesungguhnya orang yang dianiaya itu niscaya mendoakan kepada seorang penganiaya, sehingga ia akan dipenuhi doanya. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Larangan yang ke-9 dalam lisan kita yaitu bernyanyi dan bersair yang berlebih-lebihan. Yang ke-10, bersendau gurau. Dalam hadisnya Rasulullah menceritakan, saya pun suka juga bersendau gurau, tetapi saya tidak akan mengucapkan melainkan yang hak. Diriwayatkan oleh Tabrani. Bersendau gurau bukan berarti tidak diperbolehkan para sahabat sekalian, tapi kita harus membatasinya sehingga tidak berlebih-lebihan dan tidak menggelapkan hati kita, sehingga lupa akan kebaikan-kebaikan yang seharusnya lebih baik kita ucapkan. Yang ke-11, penghinaan dan ejekan. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 11, hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum menghina kepada kaum yang lain, karena barangkali yang dihinakan itu bahkan lebih baik dari yang menghinakan. Jangan pula golongan wanita menghina kepada golongan wanita yang lain, karena barangkali yang dihinakan itu bahkan lebih baik dari yang menghinakan. 12. Menyiar-nyiarkan rahasia. Dalam hadisnya Rasulullah menjelaskan, apabila seseorang mengadakan suatu percakapan kemudian ia pergi, maka apa yang dikatakannya itu adalah amanat yang wajib disimpan baik-baik. Diriwayatkan oleh Tirmizi. Diriwayatkan Ibnu Abdi Dunya, percakapan itu adalah amanat antara kamu dan semuanya. 13. Janji dusta. Dalam surah Al-Maidah ayat 1, hai orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu. Sabda bahwasanya janji adalah sebagai pemberian. Dari Tabrani, Abu Naim. Rasulullah menjelaskan, ada 3 perkara barang siapa memiliki semua itu di dalam dirinya, maka ia adalah seorang munafik, sekalipun ia bersembahyang, berpuasa, dan mengira bahwa ia seorang muslim, yaitu jikalau berkata dusta, jikalau berjanji menyalahi, dan jikalau dipercaya berkhianat. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Yang ke-14 adalah berdusta dalam kata dan sumpah. Rasulullah bersabda, takutlah kamu semua akan berkata dusta, sebab dosa itu sama dengan kecurangan, dan keduanya ada di dalam neraka. Hadis Ibnu Majah. Rasulullah menjelaskan bahwasanya sesungguhnya berdusta itu adalah salah satu pintu dari beberapa pintu kemunafikan. Diriwayatkan oleh Ibnu Adi. Dalam hadis dijelaskan bahwasanya seseorang yang bersumpah palsu, yaitu salah seorang dari keduanya itu wajib menerima dosa dan wajib pula membayar kafarat denda karena sumpahnya. 3 golongan orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak pula dilihat olehnya, yaitu orang-orang yang mengungkit-ungkitkan apa yang telah dia berikan. Yang kedua, orang yang membelanjakan barangnya dengan disertai sumpah dusta, dan orang yang melembrekan sarungnya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, barang siapa bersumpah pada suatu sumpah dosa dusta untuk merampas harta seseorang muslim tanpa kebenaran, maka ia akan menemui Allah Azza wa Jalla dan Allah marah sekali padanya. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim. Rasulullah bersabda, saya berwasiat kepada engkau agar tetap bertakwa kepada Allah, benar dalam perkataan, menunaikan amanat,
menepati janji, menyedekahkan makanan dan merendahkan diri. Diriwayatkan oleh Abu Naim. Yang ke-15, menggibah atau mengumpat. Surah Al-Hujurat ayat 12, Allah menjelaskan, janganlah setengah dari kamu semua itu mengumpat setengahnya. Apakah seseorang di antara kamu semua itu suka makan daging saudaranya dalam keadaan telah mati? Tentulah kamu semua tidak menyukai yang sedemikian itu. Surah Al-Hujurat ayat 12. Allah menjelaskan dalam hadisnya, setiap orang Islam atas orang Islam lainnya ialah haram lah darahnya, tidak dibolehkan membunuhnya, haram pula hartanya, tidak boleh merampasnya, dan haram pula kehormatannya, tidak boleh mengumpatnya. Diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah bersabda, hai golongan orang yang beriman hanya dengan lisannya, tapi belum lagi beriman dengan hatinya. Janganlah kamu semua mengumpat orang-orang Islam, dan jangan pula meneliti celah-celah mereka. Sebab barang siapa yang meneliti celah saudaranya, maka Allah akan meneliti pula celahnya. Dan barang siapa yang diteliti celahnya oleh Allah, maka Allah akan menampakkan sekalipun ia berada di dalam rumahnya sendiri. Diriwayatkan oleh Abi Dunia. Ghibah ialah apabila engkau menyebutkan perihal saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukai olehnya. Diriwayatkan oleh hadis Muslim. Rasulullah menjelaskan, barang siapa yang di mukanya ada seorang mukmin direndahkan oleh orang lain, kemudian dia tidak mau menolongnya, sedangkan dia kuasa untuk menolongnya itu, maka ia akan direndahkan oleh Allah pada hari kiamat di hadapan khalayak ramai. Diriwayatkan oleh Tabrani. Hal-hal yang menyebabkan seseorang menggibah orang lain atau membicarakan orang lain, yaitu keinginan untuk membuang rasa marah, kemudian merasa bermegah-megah pada dirinya sendiri, kemudian merasa dengki kepada orang lain, dan biasanya juga yaitu bermaksud untuk bercengkrama atau bermain-main. Yang terakhir yaitu biasanya perbuatan yang suka menghina orang lain. Rasulullah bersabda, bagianlah seseorang yang disibukkan oleh celahnya sendiri daripada melihat celah orang lain. Diriwayatkan oleh Bazar. Yang ke-16, mengadu domba. Allah berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 11, janganlah kau ikuti orang yang suka mencela serta berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan, tidak dapat masuk surga seorang yang suka mengadu domba. Yang ke-17, ucapan orang yang bermuka dua atau yang berbeda ketika di hadapan orang itu berkata lain, ketika di belakang orang itu berkata lain. Yang ke-18 yaitu memuji. Kita hanya dibolehkan memuji seseorang setelah kita menyebutkan ucapan zikir kepada Allah. Menjelaskan dalam hadisnya, jikalau seseorang dari kamu semua terpaksa harus memuji saudaranya, hendaklah ia mengucapkan, saya anggap si Anu itu demikian dan saya tidak mensucikannya seseorang pun di atas Allah. Dan dianjurkan dalam Islam ketika kita memuji seseorang, kita memuji Allah terdahulu. Subhanallah, alangkah indahnya. Allahu Akbar, alangkah pandainya. Mungkin itu sebagian contoh ketika kita pengen memuji seseorang. 19, kesalahan dalam pembicaraan yang pelik-pelik. Salah satu contoh mengenai hadis di atas yaitu, janganlah kamu semua mengatakan kepada seorang munafik, Tuanku, sebab jikalau benar-benar menjadi Tuanmu, maka kamu telah membuat kemurkaan kepada Tuhanmu. Diriwayatkan oleh Abu Zaud. Yang ke-20, berbagai masalah yang pelik tentang lisan. Rasulullah menjelaskan, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW melarang dari berkata-kata yang belum terang kejelasannya, juga menyia-nyiakan harta dan memperbanyak pertanyaan. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang syirik.